Selamat pagi Adnan. Hari ini kita ujian hari yang hari keempat ya. Mata pelajaran ujiannya hari ini apa? Bahasa Indonesia sama TIK. Oke, kita mulai bahasa Indonesia dulu ya. Udah siap Adnan ya? Udah siap belum? Jawab dong. Oke, kita mulai ya. Oke, yang bahasa Indonesia. Soal bagian A ada 20 soal, soal bagian B nanti ada 5 soal. Sekarang bagian A yang nomor 1. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari A. Penilaian, B. Pengamatan, C. Koreksi, D. Peluang. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari A. Penilaian, B. Pengamatan, C. Koreksi, D. Peluang. Oke, apa jawaban Adnan? Yang mana? Dilihat toh. Itu, oke. Soal nomor 2. Berikut ini termasuk ciri-ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi kecuali. Berarti kecuali itu yang bukan. A. Adanya prasa, B. Adanya konjungsi, C. Adanya kata baru, D. Menggunakan berbagai istilah. Berikut ini termasuk ciri-ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi kecuali. Kecuali itu berarti yang bukan. A. Adanya prasa, B. Adanya konjungsi, C. Adanya kata baru, D. Menggunakan berbagai istilah. Soal nomor 3. Dalam laporan hasil observasi sering ditemukan penggunaan antonim dan sinonim. Arti dari sinonim adalah A. Lawan kata, B. Persamaan kata, C. Kata baru, D. Kata indah. Dalam laporan hasil observasi sering ditemukan penggunaan antonim dan sinonim. Sinonim artinya A. Lawan kata, B. Persamaan kata, C. Kata baru, D. Kata indah. Yang mana jawabannya? Yang mana? Itu. Soal nomor 4. Salah satu tujuan pembuatan teks laporan hasil observasi adalah untuk A. Melaporkan hasil observasi, B. Melaporkan hasil observasi secara sistematis dan objektif, C. Menafsirkan hasil observasi, D. Menginterpretasi hasil observasi. Salah satu tujuan pembuatan teks laporan hasil observasi adalah untuk A. Melaporkan hasil observasi, B. Melaporkan hasil observasi secara sistematis dan objektif, C. Menafsirkan hasil observasi, D. Menginterpretasi hasil observasi. Yang mana jawabannya? Tuh. Soal nomor 5. Berikut ini yang bukan struktur teks laporan hasil observasi adalah A. Pernyataan umum, B. Simpulan, C. Orientasi, D. Deskripsi bagian. Berikut ini yang bukan struktur teks laporan hasil observasi adalah A. Pernyataan umum, B. Simpulan, C. Orientasi, D. Deskripsi bagian. Soal nomor 6. Berikut ini yang bukan merupakan teks laporan hasil observasi adalah A. Kamus, B. Ensiklopedia, C. Artikel ilmiah, D. Buku pengetahuan. Berikut ini yang bukan merupakan teks laporan hasil observasi adalah A. Kamus, B. Ensiklopedia, C. Artikel ilmiah, D. Buku pengetahuan. Mana itu? Soal nomor 7. Tanda baca yang digunakan sebagai kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada
awal kalimat seperti kata jadi dan dengan demikian adalah A. Tanda titik, B. Tanda titik koma, C. Tanda koma, D. Tanda hubung. Tanda baca yang digunakan sebagai kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat seperti kata jadi dan dengan demikian adalah A. Tanda titik, B. Tanda titik koma, C. Tanda koma, D. Tanda hubung. Yang mana? Yang mana jawabannya? Ya. Yang mana? Nomor 8. Terumbu karang memiliki bentuk unik, titik-titik, warna beraneka rupa, serta menghasilkan CaCO3. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah A. Yang, B. Tetapi, C. Saat, D. Dan. Terumbu karang memiliki bentuk unik, titik-titik, titik-titiknya itu yang dicari. Titik-titik, kemudian warna tetap beraneka rupa, serta menghasilkan CaCO3. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah A. Yang, B. Tetapi, C. Saat, D. Dan. Dilihat loh kalau nunjuk, yang mana? Yang mana itu? Jangan di tengah-tengah, di hurufnya. Situ. Nomor 9. Berisi ringkasan umum yang telah dilakukan atau dilaporkan pada laporan hasil observasi disebut A. Komentar umum, B. Saran, C. Simpulan, D. Deskripsi bagian. Berisi ringkasan umum yang telah dilakukan atau dilaporkan pada laporan hasil observasi disebut A. Komentar umum, B. Saran, C. Simpulan, D. Deskripsi bagian. Apa jawabannya? Soal nomor 10. Teks laporan hasil observasi harus disajikan dengan menggunakan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit, titik. Hal ini dilakukan untuk menghindari A. Kesalahpahaman pembaca, B. Keterlibatan tokoh masyarakat, C. Kesalahan penulisan, D. Salah tafsir. Teks laporan hasil observasi harus disajikan dengan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Hal ini dilakukan untuk menghindari A. Kesalahpahaman pembaca, B. Keterlibatan tokoh masyarakat, C. Kesalahan penulisan, D. Salah tafsir. Yang mana? Nomor 11. Kalimat pertama. Museum merupakan salah satu tempat paling penting dalam upaya pelestarian sejarah. Kalimat kedua. Museum adalah lembaga yang berfungsi mengumpulkan, merawat, dan menyajikan serta melestarikan warisan budaya masyarakat untuk tujuan studi, penelitian, dan kesenangan atau hiburan. Kalimat ketiga. Fungsi museum yang utama adalah menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan koleksi museum berupa benda cagar budaya. Kalimat keempat. Dengan demikian, museum memiliki fungsi besar, yaitu sebagai tempat pelestarian. Kalimat utama ditunjukkan pada nomor A. 1 dan 3, B. 2 dan 4, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Mau ulangi? Belum mau ulangi. Kalimat yang pertama. Museum merupakan salah satu tempat paling penting dalam upaya pelestarian sejarah. Kalimat kedua. Museum adalah lembaga yang berfungsi mengumpulkan, merawat, dan menyajikan serta melestarikan warisan budaya masyarakat untuk tujuan studi, penelitian, dan kesenangan atau hiburan. Yang ketiga. Kalimatnya, fungsi museum yang utama adalah menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan koleksi museum berupa benda cagar budaya. Kalimat keempat. Dengan demikian, museum memiliki fungsi besar, yaitu sebagai tempat pelestarian. Nah, kalimat utama ditunjukkan pada nomor
A 1 dan 3, B 2 dan 4, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Yang mana? Soal nomor 12, dengarkan ya bacaan lagi. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri dari tuding dan gapit. Ide pokok paragraf di atas adalah A. Wayang dibagi menjadi beberapa jenis. B. Wayang terbuat dari kulit kerbau. C. Wayang purwa adalah wayang yang paling tua. D. Perbedaan wayang gapit dan wayang tuding. Tunggu, Uma bacakan sekali lagi. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri dari tuding dan gapit. Ide pokok paragraf di atas adalah A. Wayang dibagi menjadi beberapa jenis. B. Wayang terbuat dari kulit kerbau. C. Wayang purwa adalah wayang yang paling tua. D. Perbedaan wayang gapit dan wayang tuding. Yang mana? Loh. Soal nomor 13. Perhatikan teks berikut. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Bencana alam dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, tak terkecuali di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang rawan bencana alam. Itulah sebabnya Indonesia banyak mengalami bencana alam, terutama gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan tanah longsor. Dari teks tersebut yang termasuk dalam definisi umum laporan adalah A. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. B. Bencana alam dapat terjadi dimanapun dan kapanpun tak terkecuali di Indonesia. C. Indonesia merupakan negara kepulauan yang rawan bencana. D. Itulah sebabnya Indonesia banyak mengalami bencana. Mau ulangi ya. Perhatikan teksnya. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Bencana alam dapat terjadi dimanapun dan kapanpun tak terkecuali di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang rawan bencana alam. Itulah sebabnya Indonesia banyak mengalami bencana alam terutama gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan tanah longsor. Dari teks tersebut, yang termasuk dalam definisi umum laporan adalah A. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. B. Bencana alam dapat terjadi dimanapun dan kapanpun tak terkecuali di Indonesia. C. Indonesia merupakan negara kepulauan yang rawan bencana alam. D. Itulah sebabnya Indonesia banyak mengalami bencana. Jawabanmu yang mana? Yang merupakan definisi umum. Soal nomor 14. Perhatikan teks berikut. Lingkungan RT 3 kurang bersih karena kurangnya kesadaran masyarakatnya untuk menjaga kebersihan dan kurangnya keberadaan fasilitas kebersihan seperti tong sampah. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat RT 3. Kerjasama antara pengurus RT dan masyarakat akan lebih meningkatkan upaya kebersihan lingkungan tersebut. Pengurus RT berperan dalam penyediaan fasilitas kebersihan, bersinergi dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dari teks tersebut yang termasuk dalam definisi umum hasil laporan adalah A.
Lingkungan RT 3 kurang bersih. B. Kurangnya kesadaran masyarakatnya untuk menjaga kebersihan. C. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat RT 3. D. Kerjasama antara pengurus RT dan masyarakat akan lebih meningkatkan upaya kebersihan lingkungan tersebut. Mau ulangi ya. Dengarkan. Lingkungan RT 3 kurang bersih karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kurangnya keberadaan fasilitas kebersihan seperti tong sampah. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat RT 3. Kerjasama antara pengurus RT dan masyarakat lebih meningkatkan upaya kebersihan lingkungan tersebut. Pengurus RT berperan dalam penyediaan fasilitas kebersihan bersinergi dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dari teks tersebut yang termasuk dalam definisi umum hasil analisis laporan adalah A. Lingkungan RT 3 kurang bersih. B. Kurangnya kesadaran masyarakatnya untuk menjaga kebersihan. C. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat RT 3. D. Kerjasama antar pengurus RT dan masyarakat akan lebih meningkatkan upaya kebersihan lingkungan tersebut. Oke, yang mana jawabanmu yang merupakan definisi umum hasil laporan? Udah bilang, yang mana jawabanmu? Mana itu nunjuknya kemana? Itu. Nomor 15, pemakaian kata di yang tepat terdapat dalam kalimat. Pemakaian kata di yang tepat terdapat dalam kalimat A. Ayah menulis cerita di ruang tamu. Kata di dengan ruang tamu digabung. B. Kami diberi hadiah oleh ayah. Kata di pada kalimat diberi itu digabung. C. Nina membaca majalah di teras depan. Kata di-nya pada teras depan dipisah. Yang D. Rudi senang dibuatkan layang-layang. Kata di pada dibuatkan layang-layangnya dipisah. Pemakaian kata di yang tepat terdapat dalam kalimat A. Ayah menulis cerita di ruang tamu. Di ruang tamunya di-nya digabung. B. Kami diberi hadiah oleh ayah. Kata diberinya di-nya digabung. C. Nina membaca majalah di teras depan. Kata di-nya di teras depannya dipisah. D. Rudi senang dibuatkan layang-layang. Kata di pada dibuatkan itu dipisah. Yang mana yang tepat? Soal nomor 16. Kalimat berikut menggunakan imbuhan asing. A. Mengkonsumsi nanas dapat menurunkan kolesterol. B. Banyak minum air putih bermanfaat bagi kesehatan. C. Kupu-kupu membantu penyerbukan bunga. D. Buah manggis banyak mengandung antioksidan. Kalimat berikut yang menggunakan imbuhan asing adalah A. Mengkonsumsi nanas dapat menurunkan kolesterol. B. Banyak minum air putih bermanfaat bagi kesehatan. C. Kupu-kupu membantu penyerbukan bunga. D. Buah manggis banyak mengandung antioksidan. Yang mana yang imbuhan asing? Nomor 17. Awalan me yang bermakna melakukan pekerjaan dengan alat adalah A. Ani memakai baju kebaya. B. Sukma melukis di kanvas. C. Ani menggunting kain. D. Faujan sedang menggambar pola daun. Awalan me yang bermakna melakukan pekerjaan dengan alat adalah A. Ani memakai baju kebaya. B. Sukma melukis di kanvas. C. Ani menggunting kain. D. Faujan sedang menggambar pola daun. Mana itu? Dah. Soal nomor 18. Kalimat yang mengungkapkan klasifikasi adalah A. Berdasarkan jenisnya, alat transportasi dapat dibedakan menjadi 3. B. Madu memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan tubuh. C. Rimpang jahe bisa digunakan untuk mengobati sakit masuk angin. D. Banyak tanaman di Indonesia yang bermanfaat sebagai obat herbal. Kalimat yang mengungkapkan klasifikasi adalah A. Berdasarkan
jenisnya alat transportasi dapat dibedakan menjadi 3. B. Madu memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan tubuh. C. Rimpang jahe bisa digunakan untuk mengobati sakit masuk angin. D. Banyak tanaman di Indonesia yang bermanfaat sebagai obat herbal. Mana itu? Kalau nunjukkan di huruf. Soal nomor 19. Kalimat berikut ini yang menggunakan kata tidak baku adalah A. Pasang surut laut mengubah kondisi hutan bakau. B. Dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. C. Lebah memiliki perilaku yang khas. Yang D. Dengan posisi hutan bakau yang berada di garis pantai, hutan dipengaruhi oleh keadaan air laut. Kalimat berikut yang menggunakan kata tidak baku adalah A. Pasang surut air laut mengubah kondisi hutan bakau. B. Dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Yang C. Lebah memiliki perilaku yang khas. Yang D. Dengan posisi hutan bakau yang berada di garis pantai, hutan dipengaruhi oleh keadaan air laut. Nomor 20, soal terakhir bagian A ya ini, soal nomor 20. Berisi ringkasan umum yang telah dilakukan atau dilaporkan pada teks laporan hasil observasi adalah A. Komentar umum. B. Saran. C. Salam penutup. D. Simpulan. Berisi ringkasan umum hal yang telah dilakukan atau dilaporkan pada teks laporan hasil observasi disebut A. Komentar umum. B. Saran. C. Salam penutup. D. Simpulan. Oke, sekarang kita memasuki soal bagian B, soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Apakah A. Teks yang berisi gambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa? Atau B. Teks yang mengandung penjabaran umum atau melaporkan sesuatu sesuai hasil pengamatan? Apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Apakah A. Teks yang berisi gambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa? Atau yang B. Teks yang mengandung penjabaran umum atau melaporkan sesuatu sesuai hasil pengamatan? Soal nomor 2. Sebutkan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Apakah A. Penggunaan sinonim dan antonim, penggunaan nomina dan verba? Atau yang B. Menggunakan kata kerja aktif dan terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Sebutkan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Apakah A. Penggunaan sinonim dan antonim, penggunaan nomina dan verba? Atau B. Menggunakan kata kerja aktif dan terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan? Mana itu? Nomor 3. Sebutkan ciri-ciri umum teks laporan hasil observasi. Apakah A. Bersifat objektif, umum, faktual, dan sistematis? Atau B. Menggambarkan atau menjelaskan sesuatu? Sebutkan ciri-ciri umum teks laporan hasil observasi. A. Bersifat objektif, umum, faktual, dan sistematis. Atau B. Menggambarkan atau menjelaskan sesuatu. Nomor 4. Jelaskan langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Apakah A. Menentukan topik, menyusun kerangka laporan, menentukan informasi, menata informasi, dan mengembangkan paragraf? Atau yang B. Menentukan objek yang akan dideskripsikan, menentukan perincian teks, menyusun perincian objek? Jelaskan langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Apakah A. Menentukan topik, menyusun kerangka laporan, menentukan informasi, menata informasi, mengembangkan paragraf? Atau yang B. Menentukan objek yang akan dideskripsikan, menentukan perincian teks, menyusun perincian objek? Soal nomor 5 atau soal terakhir bagian B dan soal terakhir ujian modul Bahasa Indonesia. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat utama dan kalimat penjelas. A. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama. Kalimat penjelas adalah kalimat yang merinci atau menguraikan kalimat utama. Yang B. Kalimat utama adalah kalimat yang merinci atau menguraikan kalimat utama. Kalimat penjelas adalah kalimat yang merinci atau menguraikan kalimat utama. Jelaskan apa yang dimaksud kalimat utama dan kalimat penjelas. Apakah A.
Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama. Kalimat penjelas adalah kalimat yang merinci dan menguraikan kalimat utama. Yang B, kalimat utama adalah kalimat yang memerinci atau menguraikan kalimat utama. Kalimat penjelas adalah kalimat yang memerinci atau menguraikan kalimat utama. Tunjuknya yang betul.